Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim surat Al-A'raf. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ke-114. Insyaallah kita akan meneruskan sampai ayat yang ke-120-an. Kita baca terlebih dahulu beberapa ayat untuk senantiasa membuat kita bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa imma نحن الملقين قال فلما ألقوا سخروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين.
موسى وهارون Kalau mau digandeng jangan berhenti. Alamin, langsung. Lanjut beberapa ayat lagi. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum. Qabla an adzana lakum. Diulang. Inna hadza lamaqrun makartumuhu fil madinati litukhriju fasawfa ta'lamun. Law qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Nih yang masih banyak yang salah. Khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Ya, tahan ya, kalau ada nun mati ditahan. Kalau ketemu huruf-huruf selain huruf yang idgham ditahan. Wa ma taqimu minna illa anna amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana
وقال الملأ من قوم فرعون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده masih banyak yang labas. Mai ditahan ya. Wal aqibatu lil muttaqin. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Seperti itu ya, monggo sering diulang-ulang biar lancar membacanya. Karena kalau tidak diulang-ulang ya tetap tidak lancar. Kita pahami isinya. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai kepada Nabi Musa dan Harun mendakwai Fir'aun ya untuk menyembah Allah saja, tidak menyekutukan Allah, dan juga untuk
membebaskan Bani Israel. Pada saat Nabi Musa di sana, Bani Israel menjadi kaum yang terjajah, jadi ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di Mesir ada dua suku besar, yaitu suku Bani Israel, anak keturunan Israel, Nabi Yakub, dan satunya suku Kipti namanya. Itu yang dipimpin oleh seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu sebutan, dalam sejarah namanya berbeda. Pada saat Nabi Musa dan Harun mendatangi Fir'aun dan para pembesarnya untuk mendakwakan bahwasanya Musa adalah seorang rasul, lalu Musa diperintah untuk mendatangkan bukti-bukti nyatanya, bukti-bukti bahwa dia seorang rasul. Kemarin sudah kami sampaikan, Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular besar. Dan juga Nabi Musa bisa telapak tangannya bisa mengeluarkan cahaya putih. Akan tetapi Fir'aun dan bala tentaranya atau pembesar-pembesar kerajaan tidak mempercayai, walaupun Nabi Musa sudah memberikan atau membawa bukti yang nyata, akan tetapi mereka tidak mau mengimani Nabi Musa dan kerasulannya. Makanya mereka berembuk, bahkan mereka mempunyai kesimpulan bahwasanya Musa dan Harun adalah seorang tukang sihir. Sehingga Fir'aun menyuruh kepada para pembesarnya untuk mengumpulkan tukang-tukang sihir yang paling top di negara Mesir pada saat itu, untuk dikumpulkan di sebuah tempat, di sebuah tempat yang lapang, untuk beradu dengan Nabi Musa dan Harun. Itu pada ayat berikutnya, sampailah waktunya berhadap-hadapan antara Nabi Musa dan Harun. Satu sisi lagi adalah tukang sihirnya Raja Fir'aun yang dikumpulkan dari seluruh negeri, dukun-dukun sing paling ampuh jere, sing ora kena ditek telapakan apa namanya ora kena ditek tapaknya. Itu kayak apa, cerita wayang gitu sing ngitek ngilat telapakannya bae mati nggih. Itu seperti itu ya. Tukang sihir Raja Fir'aun itu menghadap kepada Raja Fir'aun, kalau saya bisa menang, apakah saya akan diberi hadiah? Ya, jawabnya Raja Fir'aun, kalau kamu bisa menang, kamu akan diberi hadiah dan kamu akan diangkat menjadi orang-orang terdekat kerajaan, menjadi kerabat kerajaan atau menjadi menteri paribasane kalau zaman sekarang. Karena sudah dijanjikan hal yang besar, mereka sangat-sangat bersemangat dan merasa percaya diri bahwa mereka pasti akan mengalahkan Nabi Musa. Lalu singkat cerita mereka bertemu ini pada ayat yang ke-115. Qalu, mereka berkata, tukang sihir ini, ya Musa, hei Musa, imma an tulkiya wa imma an nakuna nakhnul mulkin. Apakah kamu mau melempar terlebih dahulu, memulai sulap kamu atau sihir kamu, atau kami yang memulai? Itu perkataan tukang sihir Raja Fir'aun. Lalu Musa menjawab, qal alku, lemparlah. Ya, Nabi Musa mempersilahkan tukang sihir Raja Fir'aun untuk melemparkan apa yang ilmu mereka atau ilmu sihir mereka. Apa yang terjadi? Falamma alqu, setelah mereka melempar tukang sihir tersebut, di sini harus kita perhatikan, saharu a'yunan nas, mereka menyihir a'yunan nas, mata-mata manusia. Ya, harus kita pahami, harus kita tahu bahwasanya mata kita itu bisa terkena
sihir. Hati kita bisa terkena sihir. Itu. Ya. Di sini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, bahwasanya tukang sihir Raja Fir'aun mereka benar-benar menyihir manusia, seluruh manusia, seluruh yang hadir di situ termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun, Musa dan Harun. Ya, mereka melempar tali-tali. Mereka benar-benar mengeluarkan sihir yang luar biasa. Itu benar-benar seolah-olah nyata. Tali-tali yang dilempar yang banyak berubah menjadi ular kecil-kecil yang sangat banyak. Tapi itu tidak real, tidak nyata. Ya. Kenapa kok bisa? Kok bisa ya mata kita ditipu? Siapa yang kira-kira? Pekerjaan siapa ini kira-kira? Pekerjaan syaitan. Iya, pekerjaan syaitan. Semuanya pekerjaan syaitan. Syaitan berbuat demikian dengan diketahui oleh Allah atau tidak kira-kira? Kira-kira diketahui atau betul? Diketahui. Ya. Bukan berarti Allah tidak tahu, bukan berarti Allah itu meridhoi sihir, tidak. Bukan seperti itu. Sebagai ayat, ini sebagai ayat. Maka segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini itu atas kehendak, di bawah kehendak dan iradahnya Allah. Makanya kita harus berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, dari keburukan yang diciptakan. Kemarin ketika kita berbicara takdir kita sudah membahasnya. Kenapa Allah menciptakan keburukan? Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Ya, kembali ke kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Wastarhabuhum, dan mereka merasa sangat takut. Ya, mereka orang-orang yang terkena sihir merasa takjub sekaligus takut. Termasuk Nabi Musa dan Harun merasa takut karena dia paribasanya kayak cara wong Jawane wong kosong. Ora tayang apa-apa janjane Nabi Musa dan Harun. Wong apa badis. Cara kita tidak diisi apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa. Itu. Waja'u bisikhrin adim. Di sini sebutkan oleh Allah, mereka datang dengan sihir yang besar, sihir yang luar biasa. Ya kalau zaman sekarang masih ada sihir-sihir, akan tapi orang zaman dahulu lebih hebat lagi sihirnya. Kalau orang sekarang kan ya orang yang nggayuh ilmu sihir juga mereka butuh perjuangan juga. Seperti panjenengan gayuh mau khatam Al-Qur'an yang harus berusaha ya sedemikian rupa. Sama ketika orang mau mencari ilmu-ilmu seperti itu mereka juga berusaha dengan susah payah. Ya. Waja'u bisikhrin adim. Lalu berikutnya, lalu kami wahyukan ila Musa, kepada Musa. Ya, dikala Musa sudah melihat tali-tali yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir Raja Fir'aun menjadi ular yang sangat banyak. Aduh bingung, nyongsi ngapa ya? Padahal lagi diadu kan. Ya, Nabi Musa tidak tahu apa-apa. Akan tapi Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul, sehingga pasti akan ditolong oleh Allah. Makanya diwahyu. Di sini disebutkan, wa aukhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa an alqi asaka, lemparkanlah tongkatmu. Ya. Ya, tadi tali temali yang ini tidak berubah menjadi ular, tidak. Tapi hanya di sini ya. Pengaruh sihir sehingga seolah-olah itu bergerak-gerak seperti ular. Berbeda dengan Nabi Musa yang ketika melempar tongkat. Ya. Nabi Musa melempar tongkat. Apa yang terjadi? Fa idza hiya talqafu ma yafikun.
Ketika tongkat Nabi Musa dilempar, berubah menjadi ular besar yang menelan semua yang ular-ular kecil yang seolah-olah seperti ular kecil, semuanya dimakan oleh ular yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Benar-benar dimakan, habis semuanya. Ya, itu. Wafaqongal, makanya orang-orang merasa sangat takjub, termasuk tukang-tukang sihir. Merasa sangat takjub. Mereka tukang sihir pasti tahu kalau dalam ilmu persihiran, ya, bahwasanya hal seperti itu tidak mungkin. Ya, saya menyihir sesuatu menjadi banyak ular, tiba-tiba Nabi Musa cukup melemparkan tongkat, semuanya dimakan, habis tidak tersisa. Dalam pandangan persihiran ini ilmunya jauh di atas saya. Gitu. Tukang sihir merasa dalam hatinya seperti itu. Ya, makanya di sini disebutkan Allah fawaqangal haq wa batala ma kanu ya'malun. Maka tegaklah kebenaran dan batilah apa-apa yang mereka kerjakan. Ya, karena tukang sihir hanya menipu manusia, menyihir manusia, memberikan khayalan palsu, memberikan pandangan palsu terkait tali-tali yang dilempar seolah-olah itu adalah ular. Akan tapi Allah punya cara untuk mementahkan hal tersebut. Lalu Allah melanjutkan, fahulibu hunalika wanqalabu saghirun. Maka mereka, para tukang sihir Raja Fir'aun, dikalahkan di sana dan mereka kembali menjadi orang-orang yang saghirin, menjadi orang-orang yang hina, kecil atau dikalahkan. Merasa bahwasanya ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tukang sihirnya dia benar-benar paham bahwa kalau itu sihir tidak mungkin bisa melakukan itu. Pada saat itu juga para tukang sihir Raja Fir'aun faulqiyas sakharatus sajid, mereka pada saat itu juga bersujud. Qalu, mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabb semesta alam. Tukang sihir ini, tukang sihir, paribasanya dukun dundeng. Ya, begitu melihat mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa, ya, mengalahkan sihir-sihir mereka, mereka langsung sujud. Bukan sujud kepada Nabi Musa, akan lebih sujud kepada Allah. Seketika mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ini, ya. Jadi walaupun mereka sudah bergelimang dosa, bergelimang kesyirikan, kalau memang Allah berkehendak untuk memberi hidayah, itu sangat mudah. Makanya ketika kita melihat seorang yang pelaku maksiat, jangan pernah memandang rendah. Ya, barangkali nanti suatu saat Allah akan memberi hidayah. Gitu. Ini contoh ini tukang sihirnya Raja Fir'aun. Ya, mereka sudah jelas tukang sihir, bergaul dengan syaitan, sudah pasti nyajeni dan sebagainya, itu pasti. Itu. Mereka sudah melakukan dosa besar. Akan tetapi ketika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, maka Allah pasti bisa. Seketika mereka berkata, qalu amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Ya, itu di depan semua orang, di depan Raja Fir'aun dan para pembesar. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, seorang pembesar begitu melihat keadaan seperti itu,
Kalau orang mau diberi hidayah, otomatis semua yang hadir itu akan mendapatkan atau beriman kepada apa-apa yang dibawa Musa dan Harun. Karena melihat mukjizat yang demikian luar biasa. Akan tapi kenyataannya tidak. Ya. Apa kata Fir'aun? Qala Fir'aun, Raja Fir'aun berkata, amantum bihi qabla an adana lakum. Kamu beriman kepada Rabb semesta alam. Kamu beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, padahal aku belum memberi izin kepada kamu. Wani-wani nih, itu cara bahasa Cikadu ya, kepada tukang sihir. Wani-wani nih, kowe beriman kepada Musa dan Harun, kepada Rabb Musa dan Harun, dan kafir kepada Fir'aun, karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Ya. Lalu Fir'aun melanjutkan, inna hadza lamakrun, sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian, makartumuhu fil Madinah, ya, yang sudah kamu rencanakan di kota, litukhriju minha ahla, supaya kamu bisa mengusir penduduk dari negerinya. Fasawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Ini Raja Fir'aun mengancam para tukang sihir, ya. Tadinya bersekutu di dalam apa? Keburukan. Ketika sudah ketangkep basah paribasane, persekutuan itu pasti akan segera berubah menjadi permusuhan. Itu bersekutu dalam kejahatan seperti itu. Anggara penyolong barang-barang aja, tapi nggak ketangkep saling apa? Jorok-jorok lah. Itu seperti itu. Itu berbeda dengan kalau kita berteman dalam kebaikan, ya, akan saling mendorong untuk kebaikan. Sama seperti Raja Fir'aun dan para tukang sihir. Ketika tukang sihir menyatakan beriman kepada Musa dan Harun, langsung diancam oleh Raja Fir'aun. Apa ancamannya? Ini, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ya, sungguh kata Fir'aun, akan aku potong tanganmu dan kakimu min khilaf, bersilangan. Artinya apa? Artinya potong tangan karo sikil tangan, sikile kiri, ya. Tangan kanan dipotong, sikil kiri dipotong, atau tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Itu maksudnya la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ya. Belum selesai sampai di situ. Summa la usallibannakum ajmain. Kemudian akan aku salib kamu semuanya. Ya, sudah dipotong, ya. Akan tapi belum selesai. Habis dipotong, disalib. Seperti apa rasanya? Gitu. Apakah tukang sihir Raja Fir'aun kembali, ya, aku rasida beriman kalau Rabbul Alamin lah, ya, peti. Ternyata tidak seperti itu. Makanya ketika hidayah sudah datang, ya, ketika hidayah sudah datang, walaupun hanya sebentar, pertahankan sampai mati. Seperti tukang sihir Raja Fir'aun, walaupun sudah dipotong tangannya, tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, sudah barang tentu diancam oleh Fir'aun, kamu mau balik atau tidak ke agama nenek moyang? Setelah nggak mau juga langsung disalib. Apa jawaban mereka? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Sungguh kami akan kembali kepada Tuhan kami. Perhatikan ini, ya. Apa artinya hidup di dalam kekafiran? Lebih baik mati di dalam keimanan. Pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai
Lalu mereka tukang sihir tersebut melanjutkan setelah mereka diputuskan ya hukumannya, dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan lalu disalib. Mereka tetap teguh dalam pendiriannya, tidak berubah, tidak bergeming dengan pendiriannya. Wa ma tankimu minna, tidaklah engkau menghukum kami ya Fir'aun illa kecuali an amana bi ayati rabbina lamma ja'atna. Ya, tidaklah kamu menghukum kami hai Raja Fir'aun kecuali bahwasanya saya beriman terhadap ayat-ayat Tuhan kami yang sudah datang kepada kami. Karena tukang sihir Raja Fir'aun tahu bahwasanya orang yang bisa melempar tongkat dan menelan semuanya itu bukan manusia. Artinya mereka benar-benar faham bahwa itu bukan sihir akan tapi itu berasal dari Rabb semesta alam. Makanya mereka langsung beriman, langsung tunduk pada saat itu. Ketika Raja Fir'aun mengancam mereka akan menyalib, memotong tangan dan kakinya secara bersilangan, mereka tidak bergeming. Ya, mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, afrigh, berikanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Ini harga yang harus kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita meninggal dunia ya dalam keadaan kafir. Walaupun panjenengan diancam mau dibunuh, lebih baik mati daripada panjenengan harus murtad dari agama Islam. Ini sama seperti tukang sihirnya Raja Fir'aun. Banyak diantara sahabat-sahabat Rasulullah yang mengalami penderitaan sama. Contoh Bilal bin Rabah, dahulu budak zaman jahiliyah, lalu masuk Islam. Ketika diketahui oleh tuanya, Bilal itu disiksa di padang pasir, ditindih watu gede, ya, diselomoti karo besi panas, biar kembali kepada penyembah berhala. Apa kata Bilal? Ahad, tidak bergeming. Itu perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum. Panjenengan tidak ada yang maksa. Ya, panjenengan tidak ada yang menyiksa panjenengan, ya Arab sholat terus mau beribadah, tidak ada yang menyiksa, tidak ada ancaman dari luar. Zaman dahulu luar biasa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semua mendapatkan penderitaan, bahkan harus terusir dari kampung halaman mereka gara-gara melebu Islam. Kenapa mereka hijrah dari Mekah ke Madinah? Itu seperti itu, cobaannya luar biasa. Termasuk di sini ya kisah Nabi Musa dan Harun, bagaimana perjuangan tukang sihir menjelang kematiannya, ya, menjelang mereka dihukum mati, mereka tetap beriman dan mati dalam keadaan beragama Islam, bukan mati sebagai tukang sihir. Subhanallah. Walaupun seperti itu, kalau secara logika kita, ya, ketika kita mendapati hal-hal tersebut, otomatis berbondong-bondong orang datang, ya, untuk memeluk agamanya, agama Islam, ya, karena agama para nabi itu sama dari dulu, ya, namanya Islam. Nabi Musa ya agamanya Islam, Nabi Harun, Nabi Ibrahim semuanya Islam. Berbondong, semestinya ya mereka penduduk Mesir itu berbondong-bondong memeluk agama Islam. Akan tetapi kenyataannya tidak terjadi. Ya, bahkan mereka berembuk lagi. Wa qalal mala'u min qaumi Fir'aun. Mereka berembuk lagi. Ya, setelah kejadian antara tukang sihir dan Nabi Musa, mereka berembuk lagi.
Atadharu, apakah kamu akan membiarkan Musa wa qaumahu dan kaumnya liyufsidu fil ard wa yadharuka wa alihatak. Mereka membuat kerusakan di muka bumi dan meninggalkan kamu dan meninggalkan sesembahan kamu. Ya, mereka berembuk dengan Raja Fir'aun, beri usulan kepada Raja Fir'aun. Ya Raja, ini Musa gimana dan kaumnya? Apakah akan dibiarkan menang? Ya, nanti orang berbondong-bondong masuk Islam. Raja Fir'aun senantiasa dihasut oleh para pembesar. Karena hidayah ini susah, agama Islam ini susah, ya. Karena butuh pertolongan Allah untuk bisa menerima ayat-ayat Allah, walaupun di depan matanya dia melihat mukjizat yang demikian luar biasa, mereka tidak mau beriman. Ya kita alhamdulillah tidak butuh mukjizat yang banyak, kita diberi iman oleh Allah tabarak wa ta'ala. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Raja Fir'aun berkata, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kelak akan kami bunuh anak laki-laki mereka dan kami biarkan hidup anak perempuan mereka. Ini maksudnya Bani Israel, Nabi Musa dan kaumnya. Wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kami berada di atas, berkuasa di atas mereka. Ini Raja Fir'aun murka setelah kejadian tersebut. Ya, mereka membuat makar, membuat tipu daya, membuat rencana. Ini sebenarnya sudah terjadi sebelum kelahiran Nabi Musa, juga sudah ada undang-undang seperti itu. Setiap bayi yang terlahir dari keturunan Bani Israel, laki-laki itu wajib dibunuh. Ya, kalau perempuan dibiarkan hidup. Itu sebelum Nabi Musa lahir. Akan tapi qadarullah, Nabi Musa padahal lahir di tahun ketika undang-undang tersebut berlaku, akan tapi diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhasil mengalahkan tukang sihir, Raja Fir'aun itu diancamkan kembali kepada Bani Israel. Gitu. Qala Musa liqaumihi, lalu berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billah. Apa artinya? Wasta'inu billah, apa artinya? Iya, mohon tolonglah kepada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ista'inu itu perintahnya. Ista'inu, mintalah tolong kepada Allah, wasbiru, dan sabar. Ya, dalam ayat yang lain, wasta'inu bisabri was sholah. Itu kalau meminta kepada Allah harus sabar, ya. Meriang orang mari-mari orang sabar, akhirnya ngeliat sing jalan pungkas, maring dukun sih gelis mari. Ya, mari penyakit, tapi tambah penyakit hati, tambah mengeras, tidak sembuh hakikatnya. Ketone mari, akan tapi aslinya nambah. Penyakit hati yang sangat susah. Kesyirikan itu penyakit hati. Ketika ditimpa penyakit, sabar, jalankan sesuatu yang sesuai dengan syariat agama. Jangan mencoba-coba menyimpang. Ya, wasta'inu billahi wasbiru. Ya. Lalu Nabi Musa melanjutkan, innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, yurisuha, akan mewariskan bumi tersebut, mayyasa'u min ibadih,
kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi apa? Perhatikan jawaban Bani Israel. Seperti kita ketahui dari awal ketika membahas masalah di surat Al-Baqarah, Bani Israel ini wong sing kaum yang kebanyakan dari mereka tidak bersyukur. Jawaban mereka, perhatikan. Qalu, mereka berkata, Bani Israel ini, ya kaumnya Nabi Musa, udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Sungguh kami sudah diuji, kami sudah ditindas oleh Raja Fir'aun. Maksudnya, sebelum kamu Musa datang, ya, sebelum kamu ada, kami sudah ditindas. Ya, terus wa min ba'di ma ji'tana, sesudah kamu datang, kami tetap saja masih ditindas. Bagaimana saya bisa sabar? Gampangannya seperti itu. Ya, ini Bani Israel, di antara Bani Israel banyak. Di antara mereka orang-orang yang tidak pandai bersyukur, sudah melihat sedemikian banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya Bani Israil, adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Aku lebihkan kamu Bani Israel dari seluruh alam pada saat itu. Seluruh kaum diangkat derajatnya, akan tetapi mereka tidak pandai bersyukur. Contoh di sini, ya, kon sabar malah ngomong gue, nyong kotak kepari bahasanya cara ngomong Jawane ngomong, anakku orang anakku kepada baik, gitu. Kanu kok langka ya aku ditindas, sikit kok anak orang yang nolong buktine, mekor Rasul Nabi, gampangannya cara orang Cikaduni ngomong seperti itu. Ini, ya. Akan tapi Nabi Musa menjawab, qala, Nabi Musa menjawab, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu, ayyuhlika aduwakum, akan membinasakan musuh-musuh kalian, wa yastakhlifakum fil ardi, dan akan menggantikan kamu di bumi, fayandura kaifa ta'malun, untuk diperhatikan oleh Allah seperti apa yang kalian kerjakan nanti, ya. Ini doanya Nabi Musa, mudah-mudahan Bani Israel akan bisa berada di atas, dan Allah akan menguji bagaimana keadaan Bani Israel nanti ketika sudah diberi kekuasaan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu ya sampai ayat yang ke 129. Ini kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun itu masih sangat panjang, ya. Insyaallah kita lanjutkan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, ya, bahwasanya apa-apa yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kisah-kisah umat-umat terdahulu, kita ambil pelajaran. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hikmah di balik cerita tersebut. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan, ya, kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.